Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong dan tuntun kami sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Sakaria pasal 7 ayatnya yang ke-14 demikian bunyinya. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai di antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita tidak mengeraskan hati kita, tapi kita melembutkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata firman menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada dalam hidupmu, firman mampu untuk menjadikan itu ada di dalam hidupmu. Contoh, ketika engkau tidak memiliki sukacita, engkau tidak memiliki damai dalam kehidupan rumah tanggamu, bahkan untuk hidupmu sendiri, atau engkau tidak memiliki kehidupan yang menyenangkan, saya ingin katakan kepada saudara, hiduplah mendengarkan firman, melakukan apa kata firman Tuhan, sehingga apa yang tidak ada dalam hidupmu, firman mampu untuk mengadakannya atau melakukan di dalam hidup saudara dan saya. Nah, oleh karena itu belajar lewat firman Tuhan hari ini, saudara dan saya diingatkan lewat bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Sakaria pasal 7 ini. Kita masih tetap dalam Sakaria pasal 7 ketika Tuhan memberitakan firman-Nya kepada umatnya melalui Nabi Sakaria, karena kondisi umat saat itu mereka ada dalam kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak mengenakan. Di tengah-tengah kondisi yang mereka lakukan, mereka berkata mereka beribadah, tetapi Tuhan mengatakan ibadah mereka itu bukan untuk Tuhan tetapi untuk pribadi mereka. Dan apa yang mereka lakukan, karena Tuhan sudah pernah memberikan firman, mereka tidak hidup mendengar dan melakukannya. Mereka mengeraskan hati mereka. Firman Tuhan mencatat mereka mengeraskan hati mereka seperti batu amrik, dan dikatakan bahwa ketika mereka mengeraskan hati mereka, maka mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, ayat 14 Tuhan berkata, oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Ini gambaran bahwa apa yang indah bagi umat Tuhan saat itu sudah tidak ada lagi keindahan di dalam hidup mereka. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, ini menjadi gambaran bagi setiap kita. Baiklah setiap kita mendengarkan firman, hiduplah melakukan apa kata firman Tuhan. Kalau saudara mau hari-harimu baik, engkau mau hari-harimu indah, engkau mau rumah tanggamu indah, engkau mau apa yang kau lakukan dalam pekerjaanmu berhasil diberkati Tuhan, dan semua itu engkau menikmatinya dengan sukacita dan damai sejahtera, mari kita belajar untuk mendengarkan firman dan melakukan apa kata firman Tuhan di dalam hidup kita, supaya Tuhan tidak meniupkan kita seperti angin badai, tetapi Dia akan memberikan berkat-berkatnya menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, pentingnya sekali untuk saudara dan saya harus terus membuka hati menerima firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, firman dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada di dalam hidup saudara. Kalau hari ini apapun kondisimu, apapun keadaanmu, apapun yang kau alami, mungkin tidak ada sukacita, mungkin tidak ada kebahagiaan, mungkin tidak ada damai sejahtera, hidupilah firman Tuhan, maka semua itu akan engkau miliki dalam hidupmu. Ingat, dunia ini tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan, karena yang di dunia ini semua akan datang dan pergi, tetapi Yesus Kristus kekal di dalam hidup kita, firman-Nya kekal di dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau kita menerima firman Tuhan, saya percaya kehidupan kita akan mengalami hal-hal yang indah dalam hidup kita, sehingga hal-hal indah itulah yang akan membuat kita untuk terus mampu bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mengenakan bagi setiap kita, karena di sana sini orang mendapat berbagai macam bencana, di sana sini orang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, hidupilah firman Tuhan, dengar, lakukan apa kata firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu, sehingga ketika engkau melembutkan hatimu, firman itu mudah bekerja dalam hidupmu, sehingga setiap firman itu datang, itu tidak dibentrok atau tidak engkau peleh dengan pikiranmu yang terbatas,
Tapi setiap firman itu engkau akan terima dan katakan, yes Tuhan, terima kasih firman ini untuk saya. Sehingga firman itu akan terus berkembang di dalam seluruh kehidupan kita. Kristus akan termanifestasi melalui hidup dan kehidupan saudara dan saya. Sehingga saya percaya damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan akan kita alami dalam hidup dan kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya yang mendengarkan firman di hari ini. Maju terus melalui firman Tuhan. Dengar, lakukan, karena itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan. Tuhan mau kita harus merenungkan firman-Nya siang dan malam di dalam hidup kita. Jangan renungkan apa yang bukan dari Tuhan, tapi renungkanlah firman dalam hidup dan kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu untuk terus mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar apa yang kami dengar, apa yang kami ambil melalui kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, memampukan kami hidup benar di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, sehingga yang indah-indah itu akan menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat hanya pada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.